Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, stay lama Subang tahun 2025-2026. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro Syariah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mesti Nurjana dengan NIM 2324.2.006. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas 5 reguler, dosen pengampu Ibu Nur Latifah MPD, mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Baik, kita langsung saja ke materi pembahasan yang pertama. Nah, di sini ada 3 bab. Bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada pembahasan, dan bab ketiga ada penutup. Nah, di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang, rumus masalah, dan tujuan masalah. Nah, selanjutnya latar belakang. Ekonomi syariah sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif semakin mendapatkan perhatian di tengah berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sistem ekonomi konvensional. Ekonomi mikro syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian, efisiensi, dan keuntungan semata, tetapi juga menekankan pada aspek moralitas dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada rumus masalah. Pertama, bagaimana definisi dan ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip dasar yang mendasari ekonomi mikro syariah dan mengapa ekonomi mikro syariah relevan dalam pembelajaran ekonomi. Tujuan masalahnya, yang pertama, untuk menjelaskan definisi dan ruang lingkup ekonomi mikro syariah secara komprehensif. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menguraikan prinsip-prinsip dasar yang mendasari ekonomi mikro syariah. Selanjutnya, untuk menganalisis relevansi ekonomi mikro syariah dalam pembelajaran ekonomi, khususnya dalam konteks Indonesia. Nah, di sini ada bab 2, yaitu pembahasan. Definisi dan ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro syariah menurut Dapra MU 2000 adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan. Alokasi sumber daya yang terbatas berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Sadono Sukino 2002, dari bahasa mikro berarti kecil, dengan demikian dapat diartikan bahwa ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi kecil. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Ruang lingkup ekonomi mikro syariah mencakup berbagai aspek yang berfokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, konsumsi dalam Islam meliputi konsumsi halal. Muslim diharuskan untuk mengonsumsi barang dan jasa yang halal atau diperbolehkan, dan menghindari yang haram atau dilarang seperti alkohol, judi, dan riba. Selanjutnya, keseimbangan antara kebutuhan, baik itu duniawi ataupun ukhrawi. Konsumsi dalam Islam diatur agar tidak berlebihan atau tobzir, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan materi dan spiritual. Selanjutnya, maslahah, yaitu pemilihan konsumsi harus mempertimbangkan manfaat maslahah bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, produksi dalam Islam mencakup produksi barang halal. Hanya barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah boleh diproduksi. Misalnya bisnis selain bisnis alkohol atau perjudian, itu dilarang. Selanjutnya, keadilan dalam produksi. Islam menekankan perlunya distribusi hasil produksi yang adil, termasuk hak-hak bekerja. Selanjutnya, manfaat sosial. Produksi harus didorong oleh niat untuk membawa manfaat kepada masyarakat atau maslahah, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Nah, yang ketiga ada distribusi dalam Islam adalah distribusi yang adil. Dalam Islam, distribusi kekayaan harus merata dan tidak boleh berpusat pada segelintir orang. Di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7 sudah dijelaskan beberapa tentang zakat, infak, dan sedekah berperan besar dalam redistribusi kekayaan. Selanjutnya, larangan monopoli. Islam melarang praktek-praktek yang merugikan banyak pihak
termasuk monopoli atau menimbun barang atau ihtihar. Selanjutnya yang keempat ada pasar dalam Islam. Keadilan dalam pasar, dalam ekonomi Islam harus beroperasi secara adil dan terbuka tanpa adanya penipuan, riba, bunga, dan goror atau ketidakpastian yang berlebihan. Selanjutnya etika bisnis. Aktivitas bisnis harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak yang baik. Selanjutnya, persaingan sehat. Islam mendukung persaingan yang sehat dan mencegah adanya ketidakadilan dalam praktik ekonomi seperti penipuan atau manipulasi harga. Yang kelima, teori permintaan dan penawaran dalam Islam, yaitu permintaan halal. Konsumen diharuskan meminta produk yang halal, sedangkan produsen harus menyediakan barang dan jasa yang halal. Selanjutnya, harga yang adil. Penawaran barang dan jasa harus dilakukan dengan harga yang wajar dan tidak memberatkan konsumen. Harga yang wajar diatur secara berlebihan atau eksploitasi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Nah, selanjutnya perbedaan utama antara ekonomi mikrosyariah dan konvensional. Yang pertama dari segi landasan filosofi. Ekonomi konvensional lebih menekankan pada bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai keuntungan yang maksimal. Dari segi ekonomi syariah, tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada keberkahan dan keadilan. Setiap aktivitas ekonomi harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk menghindari riba, bunga, goror, atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Yang kedua, dari segi konsep kepemilikan. Ekonomi konvensional, individu atau perusahaan memiliki hak penuh atas aset yang mereka miliki dan bebas menggunakannya sesuai dengan keinginan mereka, selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Ekonomi syariah, kepemilikan pribadi diakui tetapi dilanggar sebagai titipan dari Allah. Oleh karena itu, pemilik memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menggunakan aset mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk memberikan zakat dan berbagi dengan yang membutuhkan. Nah, yang ketiga, instrumen keuangan. Syariah, riba atau bunga dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Ekonomi konvensional, bunga adalah biaya pinjaman uang dan menjadi bagian integral dari sistem keuangan. Ekonomi sebagai gantinya digunakan akad-akad seperti mudorobah, bagi hasil, musyarakah, kerjasama modal, murabahah, jual beli dengan margin, keuntungan, dan ijarah atau sewa. Yang keempat ada praktik pasar. Ekonomi konvensional atau efisiensi adalah tujuan utama. Aspek etika seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ekonomi syariah, pasar harus adil dan transparan. Praktik-praktik seperti penipuan, manipulasi harga, dan monopoli itu dilarang. Nah, selanjutnya, prinsip-prinsip dasar ekonomi mikrosyariah. Yang pertama ada tauhid, yaitu keimanan kepada Allah. Prinsip tauhid adalah fondasi utama dalam ekonomi syariah. Ini berarti bahwa semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu dan manusia hanyalah pemegang amanah. Yang kedua, implikasi adalah bahwa manusia harus menggunakan sumber daya yang diberikan Allah dengan bijak dan bertanggung jawab serta menghindari segala bentuk keserakahan dan pemborosan. Yang ketiga, dalam konteks mikroekonomi, tauhid memengaruhi perilaku konsumen, produsen, dan perilaku ekonomi lainnya untuk selalu bertindak sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, adil atau keadilan. Keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam ekonomi syariah. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi atau eksploitasi. Selanjutnya, keadilan mencakup beberapa aspek distribusi, pembagian kekayaan yang adil, dan prosedur proses transaksi yang transparan dan jujur. Selanjutnya, dalam konteks mikroekonomi, keadilan berarti bahwa harga harus wajar, upah harus adil, dan keuntungan harus dibagi secara profesional. Yang ketiga, maslahah atau kemanfaatan. Maslahah adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus membawa manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang selanjutnya, manfaat ini tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup aspek spiritual,
sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, dalam konteks mikroekonomi, masalah berarti bahwa produk dan jasa yang dihasilkan harus bermanfaat bagi konsumen. Produksi harus ramah lingkungan dan distribusi harus merata. Nah, untuk kesimpulannya, ekonomi mikro menggambarkan suatu kegiatan ekonomi, sifat-sifat hubungan ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi yang berkaitan dengan perbuatan dan pengambilan keputusan nyata dalam lingkungan yang terbatas. Ekonomi mikro bisa juga disebut ekonomi perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan memproduksi dan menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga konsumen merasa dipuaskan. Salah satu ciri khas dari perekonomian yang berbasis Islam adalah melaksanakan akidah dan syariat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, bukan hanya sekedar mencari keuntungan dan dapat bertahan hidup, sehingga dalam kegiatan ekonomi Islam, aspek agama pun sangat diperhatikan. Nah, untuk sarannya, yang pertama, penguatan kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang secara aktif mendukung pengembangan ekonomi syariah. Yang kedua, inovasi produk dan layanan keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperluas jangkauan pembiayaan ke sektor-sektor produktif, serta meningkatkan kualitas layanan dan transparansi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Upaya yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan manfaat bagi individu dan masyarakat. Nah, itu dia materi tentang pengantar ekonomi mikro syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.